Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020. Pagi ini saya ajak kita menjumpai Injil Yohanes pasal 6 ayat 67 hingga ayat 71. Di situ kita menemukan perikop pengakuan Petrus. Kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu, yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menjumpai suatu ungkapan dari pengakuan seorang murid tentang eksistensi gurunya. Di dalam suatu kesempatan ketika orang banyak yang tadinya menikmati kenyamanan, kegembiraan bersama Yesus, mereka bersukacita karena ada Yesus bersama mereka senantiasa. Namun ada satu saat di mana Yesus mengingatkan tentang perjalanan kehidupannya, bahwa ada satu saat dia akan mengalami peristiwa yang tidak pernah dipikirkan oleh orang banyak. Dan dalam kondisi seperti itu, Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya. Ketika orang-orang banyak mendengar perkataan Yesus dan siapa yang sanggup menerima itu, Alkitab mencatat banyak yang mulai meninggalkan Yesus. Dan saatnya Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu juga yang akan mau meninggalkan aku?" Dan kita temukan Petrus katakan, "Kepada siapa kami harus pergi? Karena kami sudah terlalu percaya dengan Engkau. Kami sudah punya pengalaman dengan Engkau. Kami sudah mengalami hal-hal yang luar biasa dengan Engkau, sehingga kami tahu Engkau adalah yang kudus dari Allah." Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menemukan suatu ungkapan yang tidak terbantahkan dari seorang murid tentang kemana mereka akan pergi jika banyak orang sudah meninggalkan Yesus. Hal ini juga mengingatkan kepada kita bahwa sebagai orang percaya, kita tidak boleh jauh dan kita tidak boleh tidak berharap dan mengandalkan Yesus. Karena kita menemukan bahwa hanya Yesuslah yang dapat mengampuni dosa kita. Siapa yang hidup di dunia ini tidak dengan kelemahannya, kekurangannya, kesalahannya. Dan oleh sebab itu jangan kita tinggalkan Yesus. Kita butuh Yesus. Karena kita tahu hanya Dialah yang bisa menyelesaikan masalah dosa yang dibuat oleh manusia. Sebab itu kita menemukan di dalam Alkitab, Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi kita semua sebagai penebusan dosa. Nah, kita menemukan bahwa Yesus adalah orang yang dapat menyelesaikan masalah dosa. Yang kedua, kita menemukan dalam ayat Alkitab bahwa kepada siapakah kita akan mendapatkan damai di dunia ini, damai di dalam hati ini. Ada banyak orang berusaha untuk menciptakan damai dengan coba untuk mengumpulkan cukup harta, untuk berusaha mencari keberhasilan, untuk coba mencari popularitas, untuk berusaha mencari ada banyak hal yang menurut manusia bisa membuat hatinya damai.
Namun kenyataan tidak ada yang bisa memberikan damai. Hanya Yesus yang dapat berkata, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan damai sejahteraku tidak seperti damai yang dunia miliki. Hal inilah yang kita harus temukan supaya di dalam perjalanan kehidupan kita, di saat kita kehilangan rasa damai, di saat kita membutuhkan suatu keadaan yang damai dan tenang, kita akan jumpai itu di dalam Yesus. Hal ini menjadi sebab Petrus katakan, kepada siapa kami harus pergi? Kalau hanya Yesus yang bisa memberi damai. Dan kita menemukan Alkitab mengingatkan hal yang ketiga yang kita perlu ingat, bahwa hanya di dalam Yesuslah kita akan menemukan hidup yang kekal. Alkitab katakan Dia adalah jalan untuk mencapai keselamatan itu. Di dunia banyak orang merindukan keselamatan. Di dunia banyak agama mengajarkan tentang sorga yang begitu nyaman, yang begitu berbahagia, yang begitu sukacita. Namun tidak semua bisa memberikan jalan untuk bisa sampai ke surga. Sebab itu Yesuslah yang dikatakan, Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada manusia bisa sampai kepada Bapa di sorga tanpa melalui Dia. Sebab itu kita menemukan ungkapan Petrus, kepada siapa kami akan pergi lagi? Karena dia sadar, dia paham Yesus adalah jalan keselamatan. Sebab itu mari kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, 3 hal penting ini yang seringkali sangat mengganggu kehidupan kita, yaitu kita tidak bisa menyelesaikan masalah dosa, kita kehilangan damai sejahtera, dan kita tidak punya jaminan keselamatan karena kita jauh atau menggantikan Yesus yang begitu luar biasa menjamin kehidupan ini dengan hal-hal yang sepele. Pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, hanya Yesuslah yang bisa menyelesaikan dosa. Hanya Yesuslah yang dapat memberi damai sejahtera, dan hanya Yesuslah yang menyediakan jalan keselamatan hidup yang kekal. Mari kita satu di dalam doa. Kembali pagi ini kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur bahwa firman-Mu mengingatkan kepada kami, tidak ada yang dapat kami andalkan di dunia ini. Karena kami sadar 3 hal penting yang kami dapat jumpai di dalam Yesus, yaitu kami boleh mendapatkan pengampunan di dalamnya, dan kami memperoleh damai sejahtera di dalamnya, dan kami memperoleh kehidupan yang kekal melalui Dia. Sebab itu Bapa, sepanjang hari ini seluruh kegiatan kami serahkan dalam tangan Tuhan, baik yang pergi bekerja, baik yang pergi berdagang mencari nafkah, baik yang sedang belajar, maupun yang akan tinggal di rumah. Tuhan, tolong kami. Ada banyak hal yang mau mengganti kehadiran-Mu di dalam hati kami, sehingga kami melupakan bahwa Yesuslah yang mengampuni dosa. Yesuslah sumber damai sejahtera. Yesuslah jaminan hidup yang kekal bagi kami. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami sepanjang hari ini, agar kami tidak jauh berjalan menurut kehendak dan keinginan kami. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu bagi kami, karena hanya Engkaulah satu-satunya yang memperdulikan kehidupan ini. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah saat yang baik bagi kita untuk berkumpul bersama di dalam doa kita kepada Tuhan untuk bangsa dan negara kita, di mana kita dapat berdoa di rumah kita masing-masing dan mulai pada jam 6 sore. Terima kasih untuk perhatian saudara. Tuhan Yesus memberkati kita.